Kini aku terbiasa hidup dalam kehampaan, bersama ruang dan waktu yang semakin menyempit. Menyapa mentari pun aku enggan. Sejujurnya, aku tidak nyaman berada dalam keramaian. Kini malam menjadi temanku. Gemintang di sana selalu tersenyum ikhlas padaku. Karena apalagi yang kalian cari di hidup ini, selain dia yang rela menjadi badut di saat kita bersedih. Dulu aku tak seperti ini. Tapi semenjak aku bertemu dia, seolah aku sedang berada di ngarai kehidupan yang menyedihkan. Ya, awalnya aku memang begitu bahagia. Menemukannya bagaikan melihat pelita di dalam gua yang usang. Hingga seolah penantianku selama ini akan berakhir di hatinya. Saat itu, aku dan teman-temanku sedang bersenda gurau di dalam kelas, memanfaatkan jam kosong yang jarang sekali guru killer itu tinggalkan. Seketika, aku melihat pintu perpustakaan terbuka lebar saat itu. Seperti ada bisikan agar aku segera masuk ke sana. Ya tentu. Akhirnya, si bodoh itu pun berlari menuju gerbang yang ternyata menjadi awal kisah pilu percintaannya saat ini. Entah ini takdir atau mungkin sebuah settingan dari Yang Maha Kuasa. Ya, di sanalah aku bertemu dengannya. Dari sela-sela buku sejarah, aku melihat sebuah keajaiban dunia yang kupikir belum sempat dibukukan selama ini. Kemilau wajah cantik nan elok terpampang jelas di hadapanku saat itu. Aku pun memberanikan diri untuk berkenalan dengannya. Tak disangka, ternyata wajahnya yang cantik mencerminkan hatinya yang juga baik. Dan sejak saat itu, aku dan dia pun kini mulai dekat. Aku tidak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Perasaan yang kupikir tak pernah ada. Nyaman, bahagia, tenang. Ya, itulah yang aku rasakan. Semakin aku dekat dengannya, semakin besar pula hasratku ingin bersamanya. Sehingga rasa yang tadinya sederhana kini berubah menjadi renjana. Apalagi kini aku sekelas dengannya. Dan aku bukan seorang skeptis yang tidak pernah percaya tanpa adanya bukti yang kuat. Dan semua isi chat kita selama ini semakin membuatku yakin ada cinta yang tersirat dari setiap kata yang kau ketikkan. Tak terasa waktu pun berlalu begitu cepat. Kupikir saat itu adalah saat yang tepat untukku mengutarakan rasa yang berbeda ini padanya. Dan akhirnya, aku pun mengatakannya. Sayang, semua yang selama ini menjadi anganku ternyata berbeda dengan inginnya. Dengan sekejap perasaan cinta yang dalam ini berubah menjadi sebuah keambiguan. Ya, hanya sekejap. Dan itu semua berubah. Dan aku pun tak tahu arahnya mau kemana. Hatiku hancur saat itu. Dan aku pun
memilih untuk melakukannya. Entah sebuah kebetulan, dia pun tidak pernah terlihat lagi di sekolah sejak saat itu. Hari demi hari, hingga bulan demi bulan, aku jalani hidupku dengan perasaan kecewa dan perasaan bingung dengan sebuah pertanyaan yang sampai saat ini belum sempat terjawab. Sudahlah. Yang lalu biarlah berlalu. Kini waktunya menyongsong hari yang baru. Ucapku di hari pengumuman kelulusanku. Ya, ini hari kelulusanku dari SMA. Akhirnya, setelah 3 tahun belajar, aku telah sampai pada hari yang telah kutunggu-tunggu. Sorak-sorai menggema dari setiap dinding sekolahan. Senyum dan tawa menjadi tanda kebahagiaan kami semua. Karena kabarnya, kami semua telah dinyatakan lulus dengan nilai yang begitu sempurna. Betapa bahagianya kami saat itu. Namun, tiba-tiba saja keadaan kelas menjadi hening saat itu. Sebuah handphone Asia Hidayah berdering sangat kencang hingga meredam semua gemuruh kebahagiaan kami. Semua kini terdiam dan seketika beberapa temanku melihat ke arahku. Keadaan pun menjadi kacau saat itu. Teman-temanku terlihat cemas dan beberapa lainnya bahkan sampai menitikan air mata. Aku pun bertanya, ada apa ini? Kalian mau kemana? Sudah, kalau kau mau ikut, ikut saja, ucap seorang temanku. Kami pun bergegas pergi dari sekolah. Aku berkendara tak tahu arah kemana. Aku hanya mengikuti kendaraan teman-temanku yang berada di depan. Akhirnya, tibalah aku di suatu tempat yang tak kuduga akan kusinggahi di hari kelulusanku. Ya, rumah sakit. Sebuah rumah sakit tua yang berada di sebuah kota kecil di dekat kota Bandung. Aku dan teman-temanku bergegas masuk ke dalam. Selang beberapa waktu, salah seorang temanku menangis sambil menghampiriku. Ia pun memelukku sambil berkata, Citra udah gak ada. Aku pun bingung. Sampai salah seorang temanku yang lain akhirnya bercerita padaku bahwa selama ini ternyata ia sedang mengandung. Ia adalah korban kekerasan seksual oleh pamannya sendiri. Dan katanya itu pula alasan dia menolak cintaku dulu. Seketika aku pun tersentak hingga sulit bernafas. Aku tak menyangka ternyata jawaban atas pertanyaanku selama ini begitu pahit. Selama ini aku berprasangka buruk padanya tanpa ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kini dia telah tiada. Ia tidak bisa diselamatkan karena usianya masih terlalu muda untuk melahirkan seorang anak. Sehingga kemungkinan ia tidak kuat menahan rasa sakitnya. Aku pun berlutut hingga menangis sambil
menyesali semua yang sudah terjadi. Sepuluh tahun sudah, kejadian itu berlalu. Namun, apa yang pernah terjadi selalu membekas di ingatanku saat ini. Mungkin trauma itu masih ada. Rasa takut untuk menyatakan cinta masih ada hingga saat ini. Mungkin aku bukan takut ditolak, tapi aku takut akan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang akan muncul jika hal itu terjadi lagi. Dan aku tak ingin kembali berprasangka buruk terhadap orang lain tanpa mengetahui latar belakang yang jelas. Ya, daripada nanti aku mikir yang aneh-aneh, lebih baik aku lebih memilih sendiri untuk saat ini. Oh iya, anak yang lahir 10 tahun lalu itu kini telah tumbuh besar. Kini ia terlihat lucu dan mengemaskan. Rasanya ingin sekali aku merawat dan membesarkannya. Namun, sayang, dia bukan anakku.